Kampung Seribu Atap memiliki hasil pertanian yang cukup dikenal masyarakat luas berupa jeruk manis segar. Sekarang saya sudah berada di kebun Jesigo, jeruk siam Gunung Omeh, yang menjadi salah satu emas dari Kabupaten 50 Kota. Nah, sekarang saya mau ikut panen di sini. Jesigo mulai dikembangkan sekitar tahun 1984 oleh Tengku Yanis Jorong Longkuang, Koto Tinggi. Ciri-ciri jeruk Jesigo memiliki rasa manis, aroma harum, kulitnya mengkilat dan berpori. Kenapa disebut emas dari 50 kota? Karena memang jeruk ini tuh berharga. Dulunya memang jarang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Di samping kualitas dan rasanya yang enak, jeruk terbaik hanya dipanen pada usia 8,5 bulan dan saat panen tidak semua buah dipetik. Pemotongan daun bertujuan agar nutrisi tanaman dapat terserap, sehingga pembesaran buah lebih optimal. Jadi memang selain panen, di sini juga rutin dilakukan perawatan. Jadi dipotong-potongin tangkai-tangkainya itu supaya lebih cepat berbuah nantinya. Di atas banyak yang bisa dipanen. Kayak ini saya naik bisa nih. Wah. Wih, bisa ternyata. Jeruk siam Gunung Omeh tidak memiliki duri di batangnya, jadi aman untuk dipanjat. Ini nih, enaknya kalau manjat pohon jeruk siam Gunung Omeh, dia nggak banyak durinya. Karena tadi saya manjat dari bawah itu aman aja, nggak kena duri. Ini sekarang proses sortir dibagi jadi 3, yaitu yang grade A, B, dan C. Yang A itu yang ukurannya paling besar. Ini nih. Per kilonya itu bisa mencapai 6 biji jeruk. Kalau yang sedang itu sekitar 7 biji. Ada juga lagi yang, nah ini nih, paling kecilnya. Itu mungkin bisa 8 biji per kilonya. Sayangnya, serangan lalat buah sempat membuat sebagian besar petani jeruk berpindah ke tanaman yang lain karena mengalami kerugian. Lumayan juga nih banyak. Panen hari ini sudah mencapai kurang lebih 200 kilo. Bu, tapi kalau misalnya saya mau bawa terus saya olah boleh kan Bu? Boleh. Nih jeruknya mau saya bawa dan diolah. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum mengolah jeruknya, kami akan mengambil beberapa bahan dari alam terlebih dahulu. Ijuk atau lidi aren ini akan kami gunakan sebagai alat pengaduk teh telur atau minuman khas Minang. Ijuk lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan lidi kelapa. Gula merah di Kampung Sarugo menggunakan air dari sadapan bunga aren yang dimasak dalam jangka waktu tertentu dan ketika mengental dicetak menggunakan potongan bambu. Pembuatan gula aren menjadi salah satu mata pencaharian bagi warga Sarugo. Ini kelihatan di depan saya sudah ada gula aren yang tercetak. Saya mau bawa satu untuk membuat minuman khas Minang. Gula aren alami ini juga banyak diburu wisatawan atau warga yang berkunjung ke desa. Semua bahan sudah terkumpul, sekarang saya mau bikin teh telur khas Minang. Cocok untuk mengisi energi saya karena seharian udah aktivitas. Teh telur atau teh talua merupakan minuman manis khas Sumatera Barat dan sudah digemari sejak sepertiga abad 20. Gula aren perlu diserut agar mudah larut ketika diaduk. Oke.
aren yang berbentuk seperti sapu kecil berfungsi sebagai pengaduk. Semakin banyak lidi, semakin banyak juga udara yang terperangkap. Teh telur lebih cepat berbusa dan mengembang. Sebagai tambahan, seduh teh menggunakan air panas tanpa perlu ditambahkan gula. Nah, ini nih, untuk menghilangkan rasa amis, saya pakai jeruk yang sudah dipanen. Perpaduan teh dan jeruk dapat mengurangi rasa dari telur. Enak banget. Ini dominan rasanya itu manis karena tadi arennya juga lumayan banyak. Dan rasa amisnya itu benar-benar hilang karena jeruk. Rumah Gadang sebagai salah satu kebanggaan Indonesia, terutama bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kampuang Sarugo atau Kampuang Saribu Gonjong terletak di Kabupaten 50 Kota dan memang wilayah ini dikelilingi oleh rumah gadang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Atap gonjong yang berbentuk mirip seperti tanduk kerbau juga dirancang untuk menyesuaikan iklim tropis. Bangunan ini juga dapat menahan gempa yang sering melanda wilayah Sumatera Barat. Dahulu atap gonjong hanya digunakan oleh rumah gadang yang berada di dataran tinggi. Namun berkat warga Minang yang merantau, kini atap gonjong menjadi simbol bahwa mereka adalah warga keturunan Minang. Selain rumah gadang, di sini juga setiap rumah memiliki lumbung padi. Nih, kayak yang ada di belakang saya. Yang ini biasanya untuk menyimpan padi dalam jangka waktu yang lebih sedikit atau untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang di sebelah sana, itu biasanya untuk menyimpan padi dalam jangka waktu yang lama. Sarugo juga memiliki banyak budaya tak benda, salah satunya yang sedang saya saksikan. Kesenian dari Sumatera Barat yang masih dilestarikan sampai sekarang yaitu namanya adalah Silek Lonyah atau silat lumpur. Pertunjukan ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan sebelum membajak sawah. Sehingga ketika terjatuh, lumpur dapat menahan badan pemain. Bang, udah selesai, saya boleh ikutan? Boleh. Oke. Gerakan yang diperagakan silat lanyah merupakan turunan dari gerakan silat dari Minangkabau. Tetapi ada sedikit perbedaan dalam langkah atau gerak dari silat tersebut. Susahnya bermain silat lumpur, memang kaki kita sulit untuk bergerak. Nih, karena kita kakinya nyelip-nyelip di lumpur. Terus gerakan-gerakan awalnya juga tidak semudah itu untuk dipelajari. Bang, abis itu gerakan selanjutnya gimana? Banyak masyarakat Minang sudah memperkenalkan silat kepada anak usia dini karena dipercaya sebagai media pembentukan karakter seorang anak. Silat lanyah juga ditampilkan untuk pertunjukan atau perlombaan. Biasanya diiringi dengan alat musik seperti gendang, tambua, talempong, dan seruling. Ini percobaan pertama tadi saya belajar untuk menangkis. Memang banyak sekali langkah-langkah yang harus dipelajari untuk belajar silat lumpur. Saluang atau seruling merupakan alat musik tiup tradisional khas Minangkabau. Wah, ini dia ikan patinnya.
Petualangan saya lanjutkan ke Wonogiri. Menjejakkan kaki di daerah selatan kabupaten yang terkenal sebagai kota gaplek ini, saya langsung merasakan keseruan panen raya ikan patin. Wonogiri memiliki salah satu waduk terbesar di Indonesia, Waduk Gajah Mungkur. Tidak hanya difungsikan sebagai pengendali banjir, perairan buatan ini juga dimanfaatkan untuk sektor perikanan. Tujuan saya sekarang adalah keramba jaring apung yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Dan di sini pertumbuhan ikannya itu sangat pesat. Dan saya penasaran nih, kira-kira seperti apa ya? Ikan apa yang akan dipanen hari ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan sudah sampai di kerambanya. Besar sekali loh ini. Sebelah mana, Mbak? Menyusuri waduk seluas 8.800 hektar ini, sejauh mata memandang, kita akan disuguhi hamparan ribuan keramba ikan. Semenjak didirikan, Waduk Gajah Mungkur banyak mengubah profesi masyarakatnya menjadi pembudidaya ikan. Cara panen patin di sini yaitu pakai jaring terus dibantu dengan bambu, ditarik sampai ke ujung, baru nanti mulai diambilin ikan patinnya. Ikan patin adalah salah satu jenis ikan tawar yang banyak dibudidayakan oleh para petani di sini. Selain cocok dengan lingkungannya, patin juga memberi keuntungan yang cukup besar dibanding jenis ikan lainnya. Ikannya mulai kelihatan nih. Mana nih yang bisa diambil? Kuncinya ini ya, panen yang terakhir. Berarti sisa berapa? Wah, ini dia ikan patinnya. Ini beratnya kurang lebih 5 ons dan menjadi ukuran standar untuk dikonsumsi. Wah, ini besar sekali loh, Pak. Wah! Ikan patin mampu tumbuh maksimal pada kolam yang memiliki aliran air cukup baik. Mencakup hingga 7 kecamatan. Waduk Gajah Mungkur dibuat dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo. Yang mau kita panen sekarang itu sekitar 1,5 kuintal. Jadi cukup banyak ya memang. Panen langsung dari keramba seperti ini adalah pengalaman pertama saya. Tentu tidak boleh asal ambil, karena ada caranya supaya kualitas ikannya tetap terjaga. Jadi cara panennya juga harus diambil satu-satu. Karena kalau pakai serokan nanti bisa merusak permukaan kulit ikannya ya Pak. Ya. Jadi mengurangi nilai hilang. jual. Itu mau ditimbang dulu. Wah. Kalau udah satu ember ini ditimbang. Nanti balik lagi sama ember lagi. Panen besar dan pemanfaatannya selalu menjadi daya tarik bagi saya. Ya. Karena setiap daerah pasti selalu menawarkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Habis panen gak lengkap rasanya kalau saya nggak nyobain ikan patin ini. Nah sekarang mau dibersihin dulu sebelum lanjut dimasak. Ikan-ikan ini mau diolah menjadi pepes patin bakar lempung. Nah, jadi gimana tuh Mbah maksudnya lempungnya diapain? Jadi nanti setelah kita bumbuin patinnya, terus kita bungkus pakai daun pisang. Setelah itu kita balur pakai tanah liat lempungnya tadi. Lempungnya Jadi, tadi. Oh, berarti lempungnya ada di bagian paling luar ya? Iya. Oh, unik sekali nih bakarnya nanti pakai lempung. Berarti ini harus dibumbuin dulu, baru lanjut kita bakar ya? Iya. Lumpur atau tanah liat biasanya dihindari bersentuhan dengan bahan pangan. Namun hal ini cukup lumrah di beberapa daerah. Seperti pepes bakar lempung ini. Ikan dibumbui dan dibungkus daun pisang, lalu dibalutkan oleh lumpur atau lempung.
jadi fungsi lempungnya ini untuk menahan panas. Jadi ikannya nanti bisa lebih merata matangnya dan lebih empuk ya tekstur ikannya, Mbak. Tanah. Membakar ikan menggunakan lumpur memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setimpal dengan hasilnya. Lempung yang telah kering dan merekah menjadi tanda bahwa ikan telah matang. Wah, ini patinnya sudah matang. Tuh masih panas. Makin lengkap lagi, makannya pakai nasi tiwul. Ini nasi khas Wonogiri nih. Nasi khas Wonogiri, nasi tiwul pakai pepes patin. Wow, panas-panas. Cobain langsung. Bumbunya benar-benar meresap ke ikannya. Terus teksturnya juga lembut banget. Secara potensi, perikanan di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Makanya nggak heran kalau ikan menjadi lauk yang paling favorit dan digemari oleh masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Makan lagi, Pak. Ayo. Kerbau-kerbau ini itu bisa berenang karena mengandalkan perutnya sebagai pelampung. Makanya mereka nggak akan tenggelam. Dia ngapung terus sambil berenang.